Salve, salam jumpa kembali bersama saya Joe di channel BUD Nagekyo. Kali ini kita akan membahas tentang pengajuan uang persediaan pada SIPD. Ya, sebelum kita mulai, tentu kita putar dulu intronya. Ya, sebelum kita membahas tentang petunjuk teknis pengajuan UP pada SIPD, yang pertama kita mesti mengenali kondisi gambaran umum pembagian UP perangkat daerah. Jadi pembagian UP ini berdasarkan pertimbangan bahwa baik belanja UP maupun LS berlaku pertanggungjawaban administratif dan fungsional. Yang kedua, pengelola keuangan daerah belum memiliki cukup referensi tentang penatausahaan UP, GU, dan TU pada SIPD. Ya, sehingga jumlah uang persediaannya juga kita harus dibagi secara proporsional. Yang ketiga, eksekusi belanja daerah dengan mekanisme LS pada SIPD sudah berjalan dengan baik. Dan yang keempat, kondisi APBD hampir di semua Pemda mengalami defisit dan juga penerimaan pendapatan daerah yang kurang memadai. Maka diperlukan langkah strategis untuk menekan idle cash pada perangkat daerah dengan cara pemberian UP yang proporsional. Oke, kita akan menempuh langkah strategis bahwa pembagian UP 2022 dan seterusnya mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, belanja pengadaan barang dan jasa di bawah 10 juta ataupun sama dengan 10 juta nanti akan dilaksanakan dengan mekanisme UP. Ini selain belanja jasa konsultasi ya. Kemudian belanja perjalanan dinas ini semuanya akan dieksekusi dengan uang persediaan. Yang ketiga, belanja honorarium narasumber, tenaga ahli, dan moderator yang harus dibayarkan segera dilaksanakan dengan mekanisme UP. Dan yang keempat, tentunya belanja bahan bakar minyak yang membutuhkan pembayaran yang cepat ini dilaksanakan dengan metode uang persediaan. Next, data proyeksi UP disampaikan oleh perangkat daerah kepada bendahara umum daerah untuk kemudian dihitung dan ditentukan besaran UP-nya bagi perangkat daerah. Ya, untuk perangkat daerah dengan unit perangkat daerah akan dilakukan mekanisme perhitungan proyeksinya sebagai berikut. Misalnya kita memiliki 5 unit perangkat daerah, maka kelima unit ini juga masing-masing harus membuat proyeksi UP unit perangkat daerah, kemudian disampaikan kepada perangkat daerahnya. Ya, nanti perangkat daerah melakukan kompilasi dari dasar dari besaran belanja yang dieksekusi dengan UP sesuai dengan format yang dibagikan. Kemudian proyeksi ini disampaikan kepada bendahara umum daerah. Ya, dari dasar proyeksi dan perhitungan pembagian UP, bendahara umum daerah berdasarkan pengajuan dari perangkat daerah akan mencairkan UP kepada perangkat daerah, yang kemudian di perangkat daerah akan melakukan pelimpahan uang persediaan kepada masing-masing unit perangkat daerah. Ya, ini kira-kira gambaran umumnya tentang metode pelaksanaan uang persediaan perangkat daerah. Ya, kita langsung beranjak ke pelaksanaan teknis, di mana kita login sebagai bendahara pengeluaran untuk membuat SPP UP. Ya, pastikan kita mengingat user dan password yang sudah dibuat oleh admin TAPD BUD. Ya, kemudian kita login. Sebelum membuat SPP tentu kita pastikan bahwa kita sudah memiliki data rekanan. Ya, dari menu penatausahaan pengeluaran kita ke pembuatan SPP, kemudian akan muncul dashboard pembuatan SPP UP. Ya, kita langsung memilih ke tombol hijau plus buat SPP UP. Ya, next kita mengisi tanggal SPP UP karena nomor itu sudah otomatis. Kemudian ini yang penting bahwa ada 2 mekanisme uang persediaan yang berlaku pada SIPD, yakni kunci rekening dengan tidak kunci rekening.
Ya, pilihan kunci rekening ini berarti UP dilakukan berdasarkan kegiatan atau subkegiatan. Jika kegiatan belum dilaksanakan, maka belum ada uang persediaan. Ya, ini kan sama halnya dengan TU juga. Cuman ini berlaku uang persediaan. Kemudian untuk yang tidak kunci rekening, ini UP berlaku secara gelondongan ataupun secara fleksibel, bisa di-tagging pada TBP atau tagihan yang sudah dipersiapkan. Dan kali ini kita akan mempraktekkan mekanisme UP tidak kunci rekening. Untuk menghilangkan kunci rekening, tentu kita menghilangkan tanda checklist pada kunci rekening. Oke? Ya, next kita akan memasukkan jumlah uang persediaan, tentunya sesuai dengan lampiran SK Kepala Daerah tentang pembagian uang persediaan perangkat daerah. Ya, setelah angka UP diisi, selanjutnya kita akan mengisi uraian dari SPP UP yang kita buat. Oke, setelah kita memastikan bahwa uraian UP, angka UP kita sudah benar, selanjutnya kita memilih tombol kirim untuk menyimpan SPP UP kita. Ya, akan muncul notifikasi yang memberikan gambaran progres SPD pada saat SPP UP ini diterbitkan. Tentunya kita memilih tombol OK. Kita memastikan kembali bahwa SPD ini akan di-tagging pada saat pembuatan TBP nantinya di progres pembayaran. Oke, setelah SPP UP ini selesai kita buat, selanjutnya kita bisa melakukan print preview pada SPP UP ini, kemudian kita cetak untuk selanjutnya disahkan oleh pejabat terkait. Ya, setelah SPP UP ini kita cetak, kita akan logout dari user menu bendahara pengeluaran, kemudian kita login dengan user login dari pengguna anggaran untuk diikuti dengan penerbitan SPTJM UP oleh pengguna anggaran. Ya, dari penata usaha pengeluaran kita akan menuju ke submenu pembuatan SPTJM SPP. Ya, akan tampil antrean nomor SPP-nya, kemudian kita ke tombol plus buat SPTJM, mengentry nomor SPTJM dari register tersendiri, kemudian tanggal pembuatan SPTJM tentunya sama dengan tanggal SPP. Ya, pembuatan SPTJM berhasil. Selanjutnya kita bisa melihat hasil dari SPTJM ini di tombol hasil. Kemudian kita pilih pada tombol printer untuk membuat print preview. Selanjutnya dicetak
kemudian disahkan oleh pengguna anggaran untuk dilampirkan pada dokumen SPP. Ya, next dari user login pengguna anggaran, kita logout kembali, kemudian kita login lagi dengan user dari PPK perangkat daerah untuk melakukan verifikasi SPP dan juga pembuatan SPM. Ya, dari menu penata usaha pengeluaran, kita ke submenu verifikasi SPP. Kemudian kita pilih pada SPP belum diverifikasi untuk melihat antrian dari SPP yang kita buat sebelumnya. Ya, kita pilih pada verifikasi sekarang. Oke, akan tampil 2 arsip digital yang sudah disiapkan. Jika kita mau memeriksa arsip ini, kita memilih tombol warna biru. Jika tidak, kita pilih ya, artinya verifikasi atau SPP ini sudah benar. Kemudian kita memilih tanggal verifikasi. Next, kita memilih tombol verifikasi. Ya, selain tombol verifikasi, ada juga tombol unverifikasi berwarna merah. Ini kita gunakan untuk membatalkan proses verifikasi. Ya, selanjutnya kita akan membuat SPM UP. Ya, kita akan pilih pada pembuatan SPM UP. Selanjutnya kita memilih pilihan tidak kunci rekening untuk menampilkan antrian SPP yang sudah kita buat. Kita pilih pada buat SPM, kemudian memasukkan tanggal SPM. Ya, uraian SPM sudah otomatis. Kemudian kita memilih tombol kirim. Ya, pembuatan SPM UP berhasil. Selanjutnya kita membuat print preview dari SPM UP. Untuk membuat print preview dari SPM UP ini kita memilih tombol warna biru. Sedangkan tombol warna hijau ini untuk menampilkan surat pernyataan verifikasi oleh PPK. Ini juga dicetak kemudian disahkan oleh PPK. Selain itu SPM juga dicetak kemudian disahkan oleh pengguna anggaran. Ya, untuk kita ketahui bersama bahwa di ujung paling kanan ada tombol hapus. Ya, tombol hapus ini digunakan untuk menghapus SPM yang sudah kita buat. Tentunya dengan catatan tombol hapus akan atau bisa digunakan selama belum dilakukan atau di entry SPTJM SPM oleh pengguna anggaran. Ya, jika sudah entry SPTJM oleh pengguna anggaran, kita harus terlebih dahulu menghapus SPTJM tersebut. Kemudian kita menghapus SPM. Ya, selanjutnya kita logout dari user login PPK. Kemudian kita login dengan user dari pengguna anggaran untuk menginput data SPTJM SPM. Ya, dari menu penata usaha pengeluaran kita ke submenu pembuatan SPTJM SPM. Kemudian kita memasukkan nomor SPTJM SPM, tanggal SPTJM SPM, kemudian kita pilih simpan. Selanjutnya kita membuat print preview dari SPTJM SPM untuk disahkan oleh pengguna anggaran. Kemudian kita lampirkan SPTJM ini dengan dokumen SPM untuk proses penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
Oke mitra bendaharawan, SPTJM SPM menjadi sajian akhir dari tutorial pengajuan uang persediaan pada SIPD. Tetap pantau channel BUD Nagekeo untuk panduan-panduan berguna lainnya. Saya Joe, Torres, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.